Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoti Mardalina, guru Mas 1 Pagar Alam mata pelajaran fikih, sekaligus mahasiswa Dajab 2025 gelombang pertama di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 mata pelajaran fikih materi pernikahan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fadlan. Amin. Absen dulu ya. Iya, Bu. Aulir, Hadir Bu. Nur Cahaya, Hadir Om. Widya, Hadir Om. Sipa, Hadir Om. Azura, Hadir Om. Tias, Hadir Om. Sapira, Hadir Om. Laura, Hadir Om. Naura, Hadir Om. Nadira, Hadir Om. Anasti, Hadir Om. Anindya, Hadir Om. Citra, Hadir Om. Darren, Hadir, Bu. Fatur Ramadan, Hadir, Bu. Randi Pratama, Hadir, Bu. Rian Saputra, Hadir, Bu. Sucipto, Hadir. Sunan Malik, Hadir, Bu. Raffi Zahlan Atalia, Hadir. Bayu, Hadir. Tama, Hadir. Fata. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita tentang bab 5 pernikahan ya. Sudah ada yang mau menikah? Oke, baru kelas 11. Kalau menikah namanya pernikahan Dini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pernikahan.
Pengertian pernikahan secara bahasa, menghimpun atau menggabungkan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang sangat kuat masyarakat khaliza untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan tergantung pada keadaan seorang. Yang pertama, wajib. Wajib jika seorang telah mampu khawatir terjerumus daripada perzinahan. Yang kedua, sunnah. Sunnah jika seorang sudah mampu namun tidak khawatir terjerumus dengan dosa. Yang ketiga, makruh jika seorang perempuan tidak mampu memenuhi dan kewajiban dalam pernikahan. Yang empat, mubah jika tidak ada faktor yang mendorong atau mencegah. Yang kelima, haram jika pernikahan bertujuan buruk atau menimbulkan mudarat. Rukun nikah ya. Rukun nikah syarat pernikahan. Yang pertama, rukun nikah calon istri. Yang kedua, calon suami. Wajib dari pihak wanita. Yang kedua orang saksi dan ijab dan kabul. Syarat nikah, calon mempelai harus tidak dalam keadaan ihram, tidak ada paksaan, tidak ada pada masa iddah atau perempuan ya, tidak memiliki hubungan mahram. Tujuan pernikahan menjaga kehormatan dan martabat diri, melanjutkan keturunan, menumbuhkan ketenangan batin, sakinah, membangun keluarga yang harmonis dan islami. Pernikahan dalam pandangan Islam. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan sarana pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk menikah apabila telah mampu secara lahir dan batin. Yaitu ya, tentang pernikahan. Jadi pernikahan dalam pandangan Islam tadi dianjurkan sebagai ibadah sarana pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perhatikan bab 5 pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul. Hukum pernikahan. Yang pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum berlaku sebagai orang yang tidak terdesak oleh alasan tertentu. B. Hukum sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani. Yang C. Hukumnya wajib. Hukum ini berlaku bagi seorang pun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah dan tak diwujudkan ya. Yang selanjutnya, hukum makruh. Hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga, wajib dirinya telah siap secara fisik dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya ya. Yang E. Haram. Hukum ini berlaku bagi seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya serta memeras hartanya. Meminang atau kitbah. Kitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Cara mengajukan pinangan. A. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Yang B. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak, bait, atau tinggal mati. Seorang tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan pada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Dan selanjutnya, syarat dan rukun nikah. A. Calon suami. Syaratnya, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang laki-laki. Yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan.
Yang keempat, tidak beristri 4. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Yang ketujuh, tidak sedang berihram haji atau umroh. Rukun dan syarat nikah untuk calon istri. Syaratnya, 1. Beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga, mendapat izin menikah dari walinya. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain. Yang kelima, bukan sebagai mutadah, wanita sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dili'ah calon suaminya, dilaknat suami karena tertuduh zina. Yang kedelapan, atas kemauan sendiri. Yang kesembilan, tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali ya, wali syaratnya 1. Laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Ketiga, balik atau dewasa. Yang keempat, berakal. Yang kelima, merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, tidak sedang ihram atau haji. Rukun syarat nikah. 2 orang saksi syaratnya. 1. 2 orang laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, dewasa, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, melihat dan mendengar. Yang kelima, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang keenam, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. Yang ketujuh, hadir dalam ijab kabul. Ya. Ijab kabul syaratnya. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, melaksanakan ijab dan kabul harus berada pada satu majelis tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sudah selesai ya, setelah materi dari tentang pernikahan. Selanjutnya kita akan menonton video tentang pernikahan ijab dan kabul. Baik, kita sama-sama menonton pernikahan ijab dan kabul ya. Kami masih setiap itu di Bapak sebagai beliau untuk menjadi setia sendiri dengan yang disebut itu naik hati. Saya terima ini. Nah itu ya, kalau ijab dan kabul harus ada wali perempuan, 2 orang saksi, ada pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Itu ya. Baik, Ibu akan ngasih soal ya tentang pernikahan. Tolong catat ya. Iya, Bu. Yang pertama, apa pengertian pernikahan? Yang kedua, hukum nikah. Yang ketiga, rukun nikah. Yang keempat, syarat nikah. Yang kelima, tujuan pernikahan. Dari materi Ibu tadi, ada yang tahu tentang apa pengertian pernikahan? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Jadi, pengertian pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan menggabungkan secara istilah pernikahan akad yang paling kuat atau misaqat alizah yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menumbuhkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, benar ya. Ini yang Ibu jelaskan. Yang kedua, apa itu hukum nikah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, silakan.
seperti yang Ibu jelaskan tadi, hukum pernikahan bergantung terhadap posisi seseorang, yaitu ada 5, Bu. Yang pertama, wajib bila seseorang telah mampu dan khawatir terjerumus dalam zina. Kemudian yang kedua itu sunnah, bila seseorang mampu namun tak khawatir terjerumus dalam dosa zina. Yang ketiga mahru, bila seseorang merasa tak mampu mencukupi kebutuhan, hak dan keperluan dalam pernikahan. Yang keempat mubah, jika tidak ada faktor yang mendorong ataupun mencegah pernikahan. Dan yang terakhir adalah haram, bila bertujuan buruk atau menimbulkan kemudaratan. Ya benar ya. Ya itu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga tentang rukun nikah. Ada yang tahu tentang rukun nikah? Saya Bu. Oh iya. Calon suami, calon istri, wali dari pihak wanita, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Oh iya betul ya. Baiklah, yang keempat ada tahu tentang syarat nikah. Saya Ada yang mau. tahu? Oh iya, silakan. Syarat nikah, calon mempelai harus berada dalam keadaan ihram, tidak ada paksaan, tidak dalam ibadah, bagi perempuan tidak memiliki hubungan mahram. Ya betul ya. Anak-anak memperhatikan apa yang dijelaskan. Pertanyaan terakhir ya, yang terakhir tujuan pernikahan. Ada yang tahu tentang tujuan pernikahan? Saya Bu. Oh iya. Tujuan pernikahan ada 4. 1. Menjaga kehormatan dan martabat diri. 2. Melanjutkan keturunan. 3. Menumbuhkan ketenangan batin atau sakinah. Dan 4. Membangun keluarga yang harmonis dan islami. Oh betul ya. Itulah Naya tentang pernikahan tadi ada 5 pertanyaan, semuanya benar ya. Berarti kalian telah memperhatikan apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi saya akhiri materi tentang pernikahan. Kita tutup dengan doa. Silakan doa. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang kita boleh pulang ya. Sekarang tolong disiapkan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.